biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk memperoleh manfaat tertentu. Dalam konteks manajemen, pemahaman biaya tidak hanya sebatas besarnya uang yang dikeluarkan, tetapi juga bagaimana biaya tersebut diklasifikasikan dan dikendalikan untuk mendukung keputusan bisnis. Pengelompokan biaya dapat dilakukan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, berdasarkan fungsi. Produksi biaya yang terkait langsung dengan proses produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua, non-produksi. Biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi, misalnya biaya administrasi dan penjualan. Berdasarkan ketelusuran. Biaya langsung, yaitu mudah ditelusuri ke objek biaya tertentu, misalnya bahan baku langsung pada produk tertentu. Biaya tidak langsung tidak mudah ditelusuri, biasanya dialokasikan menggunakan metode tertentu, contohnya overhead pabrik. Selanjutnya berdasarkan volume. Biaya tetap, yaitu tidak berubah seiring perubahan volume produksi, misalnya sewa pabrik. Selanjutnya biaya variabel, berubah seiring volume produksi, misalnya biaya bahan baku. Selanjutnya biaya campuran, mengandung unsur tetap dan variabel, misalnya biaya listrik pabrik. Berikutnya yaitu objek biaya, aktivitas, dan penelusuran. Yang pertama kita akan membahas mengenai objek biaya. Objek biaya adalah sesuatu yang menjadi pusat pengukuran biaya seperti produk, layanan, departemen, pelanggan, atau proyek. Penentuan objek biaya penting untuk akurasi pencatatan dan pengendalian biaya. Berikutnya yaitu aktivitas. Aktivitas merupakan unit pekerjaan dasar yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa, misalnya pemindahan bahan atau pengepakan produk. Berikutnya penelusuran biaya, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama langsung, seperti biaya dicatat berdasarkan observasi fisik langsung, contohnya bahan baku langsung yang digunakan pada produk tertentu. Dan tidak langsung, biaya dialokasikan melalui penggerak biaya, misalnya jam mesin atau luas area pabrik. Berikutnya yaitu alokasi, biaya dibagi berdasarkan basis tertentu. Metode ini mudah diterapkan namun kurang akurat dibanding penelusuran langsung. Selanjutnya yaitu karakteristik jasa dalam akuntansi manajemen. Jasa memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi pencatatan dan pengendalian biaya. Yang pertama, intangible, tidak berwujud. Yang kedua, perishable, hilang terpakai. Yang ketiga, inseparable, tidak terpisahkan. Yang keempat, heterogeneous, yaitu beragam. Dampaknya pada akuntansi manajemen antara lain, tidak ada inventory fisik, penentuan harga lebih sulit, fokus pada pengendalian kualitas, produktivitas, dan penerapan total quality management. Berikutnya yaitu biaya untuk tujuan berbeda. Setiap biaya dapat berbeda tergantung tujuan penggunaannya. Yang pertama, strategis, melibatkan semua aktivitas dalam rantai nilai termasuk desain, produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua, taktis, fokus pada aktivitas relevan saja, misalnya biaya produksi atau pemasaran yang terkait keputusan jangka pendek. Berikutnya eksternal, biaya yang dicatat untuk tujuan laporan eksternal biasanya hanya biaya produksi tradisional yang terkait dengan laporan laba rugi dan neraca. Berikutnya yaitu biaya produk dan aliran biaya. Biaya produk terdiri dari bahan baku langsung, seperti material utama yang digunakan untuk membuat produk. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung, seperti upah pekerja yang terlibat langsung dalam produksi. Yang ketiga, overhead pabrik, seperti biaya produksi tidak langsung, misalnya listrik dan pemeliharaan mesin. Klasifikasi tambahannya yaitu prime cost, jumlah bahan baku langsung plus tenaga kerja langsung. Kedua, conversion cost, tenaga kerja langsung plus overhead pabrik, yaitu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Berikutnya yaitu aplikasi dalam perusahaan. Perusahaan manufaktur fokus pada produksi pengelolaan inventory dan COGS untuk evaluasi laba. Kedua, perusahaan jasa fokus pada produktivitas, efisiensi layanan, dan pengendalian kualitas tanpa inventory fisik. Yang ketiga, akuntansi manajemen digunakan untuk pengembalian keputusan strategis maupun taktis, misalnya menentukan harga, menekan biaya, atau meningkatkan efisiensi proses.